Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam semangat pagi warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Selamat pagi, Bu. Pagi Ya, Bu, Bang. apa kabar Assalamualaikum Ibu? warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, sehat, alfiat, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di webinar kita pada pagi hari ini. Wah, ini sepertinya sudah ada 220 orang ya di dalam room ini. Salah ya, 22, mohon maaf. Kayaknya keseruan teman-teman itu satu orang mewakili 10, makanya saya sebutkan 220 orang yang sudah hadir. Nah, mohon izin ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan mensosialisasikan apa sih yang sudah kami pelajari di program pendidikan guru penggerak modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mohon izin saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah di layar sudah terlihat? Sudah jelas, Ibu. Sudah ya, sudah jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Budaya positif ini adalah salah satu modul yang sangat menarik nih Bapak Ibu untuk kita diskusikan pada pagi hari ini. Dan ini merupakan modul 1.4 ya, bagian akhir dari paket modul 1 program pendidikan guru penggerak. Saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Eh, saya Devi Mardianti, saat ini saya adalah calon guru penggerak rekognisi Angkatan 8. Nah, salah satu aksi nyata yang harus saya lakukan adalah mensosialisasikan modul 1.4 budaya positif kepada rekan-rekan semuanya. Nah, modul ini, materi ini juga saya dapatkan dari instruktur Bapak Ibu ya, jadi saya izin mensosialisasikan. Nah, adapun agenda kita nanti akan saya sampaikan, namun sebelumnya yuk kita sepakati dulu kesepakatan kelas kita. Di layar sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, tepat waktu, kemudian kalau Bapak Ibu ingin berbicara, bertanya, memberikan komentar gitu ya, boleh menggunakan fitur raise hand, kemudian mohon untuk tenang dan aktif selama pemaparan dan juga diskusi, mendengarkan, kemudian mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan jadi hadir secara utuh ya Bapak Ibu ya. Apakah semua sepakat? Boleh berikan reaction-nya Bapak Ibu? Boleh menggunakan jempol, love, eh, menandakan bahwa Bapak Ibu setuju. Wow, ramai sekali reaksinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyepakati. Mari kita laksanakan kesepakatan kelas ini bersama Bapak Ibu ya, demi kelancaran kegiatan webinar kita. Terima kasih Bu Novi yang sudah menyatakan kesepakatannya. Oke, nah Bapak Ibu, adapun tujuan dari sesi berbagi pada pagi hari ini adalah nanti Bapak Ibu bisa memahami konsep budaya positif yang ada di modul pendidikan guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan inspirasi insya Allah ya, terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, saya mengimplementasikannya tentu saja Bapak Ibu di sekolah kita tercinta yaitu SMA Negeri Sumatera Selatan. Oke, ini kegiatan kita Bapak Ibu ya, pembukaan, kemudian nanti saya akan memaparkan materi budaya positif, kemudian nanti kita akan berdiskusi dan juga tanya jawab diakhiri dengan penutup. Nah, kita masuk ke pembukaan dulu nih Bapak Ibu supaya kegiatan kita lancar, diberkahi oleh Allah. Yuk kita luruskan niat ya Bapak Ibu ya. Mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai ini kayaknya nggak seru ya kalau nggak ada ice breaking ya Bapak Ibu ya. Saya akan menampilkan, iya ini dia. Nah Bapak Ibu ini adalah nama salah satu kota yang ada di Indonesia. Silakan Bapak Ibu, siapa yang tahu boleh raise hand kota apa atau boleh juga menuliskan di kolom chat. Kota apa ya ini? Salah satu, oh Awang, silakan Pak Awang. Kota apa nih Pak Awang? Boleh diaktifkan speakernya. Baik, kalau nggak salah itu mohon izin menjawab Ibu Devi. Kota Bumi bukan itu Bu? Kota Bumi. Oke, bagaimana yang lain? Saya tampung dulu ya Pak Wang ya. Dari Pak Wang Kota Bumi nih. Ada lagi? Boleh raise hand Bapak Ibu. Saya Pak Madi deh. Pak Madi, silakan Pak Madi. Ya,
Jawabannya Apakah adalah ini fak- apakah Sukabumi. Sukabumi? Yeay, betul. Jempol itu simbol ada suka. Kemudian ada bumi. Sukabumi. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Madi yang sudah menjawab dengan Terima tepat. kasih. Pak Awang tadi hampir sedikit lagi ya Pak Awang ya. Sedikit lagi buminya sudah oke. Tapi Baru liburan dari pertanyaannya, Lampung kayaknya, Bu. iya, mungkin Pak Awang iya perlu liburan lebih panjang mungkin ya teman-teman, nanti kita pertimbangkan untuk liburannya ya. Kita usulkan dulu gitu ya kepada kepala sekolah tentu saja. Terima kasih luar biasa. eh Ice breaking kita sudah terjawab nih sama Pak Madi. Terima kasih ya Pak Madi ya, yang sudah menjawab dengan tepat dan benar. Oke, saya mohon izin melanjutkan. Nah, Bapak Ibu saya ada pertanyaan ini. Kita akan diskusikan bersama. Pertanyaan nomor 1 dulu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju boleh dijawab di kolom chat, Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar atau enggak nih? Setuju nggak nih? Boleh dituliskan di kolom chat setuju atau tidak setuju untuk nomor 1. Oh, ada yang memberikan reaction juga. Pak Rama, Pak Bagus tidak setuju gitu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Saya mau mendengar nih, kenapa sih hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tapi Bapak Ibu nggak setuju nih dengan pernyataan ini. Ada Pak Karya yang sudah raise hand. Pak Karya, boleh Pak Karya menyampaikan kenapa sih Bapak tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan, Pak Karya. Kalau saya setuju, Bu. Oh, Bapak yang setuju. Oh, iya ya. Boleh Pak diceritakan kenapa Bapak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, eh saya menjawab setuju karena dari hukumannya tentunya hukuman yang positif ya, yang bermanfaat untuk peserta didik itu sendiri, untuk siswa itu sendiri, nanti lama-lama dia akan terbiasa untuk melakukan dengan sendirinya. Memang di awal-awal hukuman itu pasti sifatnya seperti paksaan, Bu ya, memaksa. Jadi dengan di awal seperti memaksa, lama-lama menjadi kebiasaan, terus menjadi budaya. Itu dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Berarti Bapak setuju ya bahwa ini adalah awal gitu ya, awal untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih Pak Karya. Ini sudah ada yang hand. Siapa ini ya? Bu Novi. Bu Novi, apakah Ibu setuju atau tidak setuju Bu Novi? Tadi saya tuliskannya tidak setuju, Bu, tapi kita lihat konteksnya dulu. Kenapa saya bilang begitu, Bu? Karena kalau kita lihat dari segi bahasa, hukuman itu kok kayak lebih konotasi negatif ya, Bu, kalau saya pikir. Jadi kalau misalkan hukuman ke anak, bukannya mendisiplinkan menurut saya, kadang-kadang bikin mereka kesel dan juga dendam ke kitanya malah, Bu. Jadi tidak Oke, jadi Bu mendisiplinkan, Novi, kalau menurut saya ya, Bu, ya. oke, berarti Bu Novi tidak setuju nih ya. Saya mau pendapat satu lagi deh. Ada Madam Sinaga. Silakan Madam, apakah Madam setuju atau tidak setuju? Boleh ceritakan alasannya. Ya, terima kasih Bu Devi buat kesempatannya. Pertanyaannya apakah hukuman itu perlu atau tidak. Nah, sebenarnya kalau dari segi bahasa sih sebenarnya hukuman itu lebih konteksnya kepada hal yang negatif. Dan kalau seandainya kita memberikan hukuman berarti kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua konteksnya itu menurut saya ya Bu ya, kita sudah dalam konteks yang sudah putus asa, sudah memberikan pilihan terakhir. Sehingga menurut saya tadi di awal saya tidak setuju dengan istilah hukuman tadi. Saya lebih setuju memang harus dibedakan apa itu hukuman, apa itu disiplin. Ketika kita sudah memberikan hukuman bahwa kita merasa bahwa anak sudah melakukan pelanggaran. Tetapi apabila kita memberikan istilahnya kosakata baru mendisiplinkan anak, berarti kita memberikan pilihan kepada anak sudah memahami apa yang dia lakukan itu baik atau tidak. Seperti itu pendapat saya, Bu Devi. Terima kasih. Wah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya. Nanti kita akan elaborasi bersama di akhir ya. Saya izin meneruskan dulu pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan Bapak Ibu berikan reaksinya, setuju atau tidak setuju. Boleh juga di kolom chat, boleh juga raise hand.
untuk mengutarakan pendapat. Untuk pernyataan yang kedua, silakan Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Oke, Bu Novi setuju. Kemudian banyak yang setuju gitu ya. Bapak Ibu rata-rata sebagian besar setuju nih bahwa hukuman dengan hal yang positif itu bisa meningkatkan disiplin anak. Wah, kalau gitu saya mau mendengar ini ya dari siapa ya? Dari Pak Awang deh. Pak Awang, kenapa Pak Awang setuju nih dengan pernyataan nomor 2? Silakan Pak Awang. Terima kasih Bu Devi. Kalau menurut saya hukuman dalam hal sebenarnya hukuman itu pemberian hukuman yang positif itu sangat penting sekali karena setiap anak pastinya melakukan kesalahan dan hukuman yang positif itu sangat penting sekali bagi anak yang melakukan kesalahan untuk pembenahan atau perbaikan dari kesalahan mereka pernah lakukan karena meningkatkan disiplin dari hukuman positif itu sangat penting sekali kalau menurut saya Bu. Membersihkan halaman sekolah pun secara tidak langsung mengenai mereka dalam artian mengenai mereka itu mereka dilihat orang juga secara tidak langsung malu juga di sana dan seperti membaca juga mereka juga belajar lebih banyak karena membaca merupakan perbaikan diri atau menambah pengetahuan dari individu anak sendiri. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Awang yang sudah mengutarakan pendapat janjinya. Jadi Bapak setuju ya Pak ya dengan pernyataan nomor 2 bahwa hukuman tapi kalau itu positif bagus juga gitu ya untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Saya mau mendengar satu lagi deh dari Pak Arman. Pak Armansyah, Bapak tadi kalau nggak salah setuju ya Pak ya memberikan hukuman dengan hal yang positif. Boleh diceritakan Pak alasan Bapak setuju dengan pernyataan nomor 2? Ya, baik, terima kasih Bu Devi. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, jelas. Terima kasih Pak. Di satu sisi, tadi saya menulis bahwa saya setuju dengan catatan. Jadi artinya di satu sisi bahwa hukuman memang dapat memberikan satu proses pembelajaran kepada peserta didik kita agar mereka tetap ada di dalam jalur kedisiplinan serta sesuai dengan harapan-harapan positif dari pihak sekolah. Tetapi catatannya adalah bahwa hukuman yang memang tidak membuat mereka menjadi merasa terbuli atau misalnya merasa didiskriminasi dan hal-hal yang sifatnya memang berdampak secara psikologis khususnya maupun juga yang memang hukuman fisik yang membuat mereka menjadi cedera gitu. Itu mungkin yang perlu kita garis bawahi juga begitu Bu Devi. Oke, terima kasih Pak Arman. Jadi Pak Arman juga setuju ya dengan pernyataan kedua. Ini sebagian besar dari yang hadir rata-rata setuju ya dengan pernyataan yang kedua. Kita akan elaborasi tapi setelah ini ya, setelah kita selesaikan dulu nih pertanyaan yang ketiga. Untuk yang ketiga, memberi hadiah atau iming-iming dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Silakan Bapak Ibu berikan reaksinya, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju pakai jempol, kalau tidak setuju seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada Pak Rama setuju, Pak Awang juga setuju, Pak Madit juga setuju bahwa memberi hadiah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan reaksinya. Saya ingin mendengar dari Bu Febri nih. Bu Febri, boleh ceritakan kenapa sih Bu Febri setuju dengan pertanyaan nomor 3 ini? Silakan Bu Febri. Oke, tes. Apakah suara saya terdengar, Bu Devi? Halo? Ya, terdengar. Silakan, Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan pernyataan yang ketiga bahwa memberi hadiah atau iming-iming itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena melalui pemberian apresiasi tersebut, anak-anak dapat merasakan suatu kebanggaan ketika dia bisa menyampaikan atau
kita berikan contoh, ini proses pembelajaran di kelas ya. Ketika kita memberikan apresiasi, baik itu hanya dengan tepuk tangan atau pemberian makanan ringan, mereka akan termotivasi dan memiliki rasa bangga karena diapresiasi tentang apa yang telah dia lakukan, seperti itu. Terima kasih Bu Devi. Oke, baik. Terima kasih Bu Febri ya. Jadi ini menurut Bu Febri ini hadiah ini bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang berbeda nih teman-teman yang jawabannya nih Pak Bagus Abdillah. Boleh Pak Bagus dielaborasi kenapa sih Bapak tidak setuju nih dengan pernyataan nomor 3? Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih Bu Devi. Sebenarnya untuk kayak hadiah ini kalau untuk pembiasaan menjadi tidak baik gitu untuk anak-anak, karena nanti mereka itu melakukan karena ada hadiah. Kalau nggak ada hadiah mereka nggak mau melakukan kayak gitu Bu. Jadi misalkan kayak untuk motivasi Oke. belajar tuh kayak nggak kurang deh kalau misalkan mesti ada hadiah untuk ada motivasi. Nanti mereka kalau nggak ada hadiah mereka nggak termotivasi jadinya. Jadi jadi Bapak tidak setuju jadi ya karena ini akan menyebabkan murid ketika tidak ada hadiah maka mereka menjadi down gitu ya, menjadi tidak termotivasi. Wah, terima kasih teman-teman semua sudah memberikan pendapatnya, tadi memberikan jawabannya di kolom chat juga dan reactionnya. Nah, kita akan elaborasi bersama Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu akan tetap sesuai dengan pendapat yang tadi atau Bapak Ibu akan merubah gitu ya? Kita elaborasi bersama Bapak Ibu. Nah, mohon izin saya menyampaikan dulu ya, ini adalah inti dari modul 1.4 budaya positif yang ada di program pendidikan guru penggerak. Jadi, ada beberapa hal yang dibahas di modul ini Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait dengan disiplin. Sebenarnya apa sih makna disiplin itu? Kemudian di sini juga dibahas terkait dengan teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan juga dibahas juga terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada lagi yang namanya segitiga restitusi. Kita akan elaborasi setelah ini, intinya di materi budaya positif atau disiplin positif ini ada 6 hal gitu ya yang dibahas, kita akan bahas satu persatu. Nah, saya akan mulai dari topik yang pertama dulu Bapak Ibu ya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti setelah pembahasan ini kita akan kembali lagi ke pertanyaan awal gitu ya. Apakah memang 3 pernyataan tadi itu benar-benar mampu meningkatkan motivasi murid gitu ya, dan juga meningkatkan disiplin murid. Sekarang kita akan bahas dulu terkait dengan disiplin Bapak Ibu. Nah sekarang coba Bapak Ibu mengepalkan tangannya seperti ini, dikepalkan. Nih ya, Bapak Ibu mengepalkan tangan, anggap saja nih di samping Bapak Ibu ada partner Bapak Ibu nih. Nah, pada saat Bapak Ibu mengepalkan tangan, partner Bapak Ibu itu mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Bapak Ibu membujuk gitu ya, bahkan mengancam gitu ya, menyuap, melakukan segala cara agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan. Bayangkan saja ya, di samping Bapak Ibu saat ini ada orang yang sedang merayu Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan ini. Padahal Bapak Ibu saat ini sedang mengepalkan tangan dengan sangat kuatnya gitu ya, menggenggam gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu kira-kira kalau ada teman Bapak Ibu nih yang mencoba untuk membujuk nih Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangannya, apakah Bapak Ibu bersedia atau tidak? Siapa yang mau berpendapat nih? Mungkin Bu Tias nih, Bu Tias, boleh Bu Tias? Bu Tias? Bu Tias lagi menggenggam tangan kuat-kuat nih. Kemudian ada yang menggoda Bu Tias untuk dibuka nih tangannya, kepalan tangannya. Bu Tias mau atau enggak nih? Silakan Bu Tias. Ya, baik Bu Devi, kalau seperti ini kondisinya itu seperti yang kita tahu ya, bahwa kalau misalkan kita mengatur emosi lah ya ini ya, ini terkait dengan yang emosional kemarin gitu. Jadi ya manusiawi sebenarnya ketika kita melihat ada kondisi yang
tergugah gitu hati ya. Jadi ketika kita sudah mencoba untuk menggenggam, terus dirasakan sudah cukup gitu kan, terus ada teman yang mencoba untuk merayu dan membujuk gitu kan, karena untuk demi kebaikan bersama ya bisa saja gitu kepalan itu tidak lagi dikepal gitu kan, tapi perlahan-lahan akan dilepaskan gitu. Kalau saya pribadi Oke, seperti itu. berarti tergantung nih berarti Bu Tias ya, tergantung nih Iya. apa dulu gitu ya, mau atau enggak Bu Tias membuka kepalan tangannya. Eh, Oke, saya izin melanjutkan. Terima kasih Bu Tias sudah mengungkapkan pendapatnya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini gitu ya, bisa jadi di antara kita yang digoda, dibujuk, dirayu untuk membuka kepalan tangan itu ada yang bersedia saja gitu ya dengan mudah membuka kepalan tangannya. Tapi bisa jadi ada yang memegang kuat gitu ya, mau digoda, mau disuap sekalipun tetap aja nggak mau gitu ya karena apa ya menjaga gitu ya apa yang memang sudah menjadi nilai yang dia pegang gitu ya sehingga dia tidak mudah tergoda dengan cara apapun dengan disuap sekalipun dikasih hadiah sekalipun untuk membuka kepalan tangannya. Nah, Bapak Ibu ternyata ada paradigma nih, ada ternyata selama ini kita itu apa ya terjadi miskonsepsi di antara kita bahwa kita menganggap dengan apa ya kita tuh bisa mengontrol murid gitu ya kita menganggap kita bisa mengontrol murid dengan memberikan hukuman, kita bisa mengontrol murid dengan mengkritik mereka gitu ya, memarahi mereka gitu ya, membuat aturan-aturan buat mereka gitu ya. Terus ada juga paradigma bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini akan kita kaitkan dengan 3 pertanyaan pemantik di awal tadi gitu ya. Ada juga orang dewasa itu yang merasa bahwa mereka mempunyai hak gitu ya untuk memaksa anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Ternyata berdasarkan teori nih Bapak Ibu ini adalah miskonsepsi yang selama ini terjadi di kita juga di kalangan guru juga bahwa kita memberikan hukuman murid itu bagi kita efektif gitu ya, cara yang efektif untuk mendisiplinkan anak. Kemudian memberikan mereka hukuman yang sifatnya positif juga efektif untuk apa ya, mengontrol mereka gitu, membuat mereka lebih disiplin dan juga memberikan hadiah itu juga bisa meningkatkan motivasi mereka. Nah, Bapak Ibu ternyata ini adalah miskonsepsi yang terjadi di banyak guru juga ya, termasuk kita juga, mungkin saya juga Bapak Ibu ya selama ini sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini yaitu budaya positif. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu merasa berhasil gitu ya memberikan hukuman, memberikan berhasil gitu ya membuat anak termotivasi, berhasil membuat anak menjadi lebih disiplin. Tapi Bapak Ibu sesungguhnya itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya itu dari luar. Nah, Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi ketika seperti yang dikatakan Pak Bagus, kita nggak ngasih hadiah lagi, ini nggak ada hadiah. Terus bagaimana dengan murid kita? Bisa jadi mereka menjadi tidak termotivasi kembali gitu ya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu yang namanya disiplin itu gitu ya, ataupun motivasi itu yang sifatnya menetap gitu ya. Mau ada hadiah, nggak ada hadiah, mereka akan tetap baik gitu ya. Mereka akan tetap menjalankan disiplin positif. Mereka akan tetap menjaga motivasinya tinggi. Nah, bagaimana sih bisa memunculkan motivasi ini yang sifatnya menetap pada diri anak-anak Bapak Ibu? Ternyata berdasarkan hasil penelitian juga bahwa hukuman itu bukan hal yang efektif gitu untuk mendisiplinkan anak, termasuk juga hukuman yang sifatnya positif gitu ya, karena ini adalah motivasi-motivasi yang sifatnya eksternal. Nah, tugas kita Bapak Ibu sebagai seorang guru adalah bagaimana kita bisa memunculkan motivasi internal pada diri murid bahwa mereka melakukan hal-hal yang positif gitu ya di kelas, di sekolah itu memang karena mereka apa ya, ingin mempunyai nilai gitu, dan itu memang nilai yang sudah terinternalisasi pada diri mereka gitu ya. Jadi ada pertanyaan nih, bagaimana kalau murid ini susah banget nih, nggak ada nih motivasi intrinsiknya. Maka kita sebagai guru boleh saja gitu ya memberikan stimulus dengan membantu mereka memunculkan motivasi intrinsiknya diawali dengan motivasi eksternal dulu ya. Jadi kita memberikan motivasi eksternal, tapi itu hanya sifatnya sementara saja Bapak Ibu ya. Jadi motivasi yang efektif itu sesungguhnya adalah motivasi yang muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Nih kita harus mengubah paradigma dari stimulus respon. Jadi hukuman, hadiah itu kan kayak stimulus terus nanti respon gitu ya. Anak kasih hadiah, mereka jadi termotivasi. Ini adalah stimulus respon. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba mengubah paradigma dari stimulus respon ini kepada teori kontrol.
ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya gitu ya anak-anak ini bisa paham, bisa muncul motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Misalnya kita sebagai seorang guru, nih Bapak Ibu, kalau di sekolah kita mau ada peraturan, mau tidak ada peraturan, mau ada hukuman, mau tidak ada hukuman, kalau datang terlambat itu gitu ya, maka kita akan tetap datang tepat waktu gitu ya. Mau ada hukuman dari kepala sekolah, tidak ada hukuman dari kepala sekolah, kita akan terus berusaha datang tepat waktu gitu ya. Nah, kita evaluasi diri dulu yuk. Apakah kita datang tepat waktu ke sekolah? Ini motivasinya apa Bapak Ibu? Apakah karena menghindari hukuman, takut didapat sanksi dari kepala sekolah, atau memang kita akan komitmen ya, sudah komitmen untuk datang tepat waktu. Nah, yang paling efektif adalah kita memang sudah punya nilai kedisiplinan pada diri kita. Jadi walaupun tidak ada konsekuensi apapun dari kepala sekolah, kita akan tetap menjaga nilai kedisiplinan tersebut gitu ya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, intinya adalah eh, bahwa yang pertanyaan pemantik di awal itu adalah motivasi ekstrinsik gitu ya. Jadi itu adalah miskonsepsi yang memang selama ini terjadi pada diri kita. Nah, bagaimana sih kita melakukan, apa sih yang harus kita lakukan supaya muncul motivasi intrinsik pada murid kita? Akan kita bahas selanjutnya nih Bapak Ibu ya. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Oke, saya mohon izin melanjutkan dulu. Bapak Ibu kalau mendengar kata-kata disiplin, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom chat satu kata yang terlintas di pikiran Bapak Ibu terkait dengan makna disiplin. Disiplin itu apa sih? Silakan dituliskan di kolom chat. Disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Oke. Oke, Mada menuliskan mengikuti aturan, taat, Bu Febri, Bu Rifka patuh, Agi taat aturan, Bu Eliza tertib patuh. Oke, sebagian besar memaknai disiplin itu adalah tertib patuh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya makna disiplin. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi sesungguhnya disiplin itu adalah kemampuan diri kita untuk memerintah diri kita sendiri gitu ya, bukan karena adanya aturan, tata tertib gitu ya, dan sebagainya. Jadi benar-benar ini motivasinya itu muncul dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, eh, di sekolah gitu ya, dimanapun sebenarnya sudah ada nilai-nilai kebajikan universal gitu. Di SMA Sumsel sendiri itu nilai-nilai kebajikannya ada profil pelajar Pancasila, ada Seven Habits, ada Nine Core Value. Bapak Ibu sudah familiar ya dengan nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dari sekolah kita gitu ya. Nah, termasuk juga profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan sebagainya. Oke, jadi Bapak Ibu, intinya disiplin itu sesungguhnya harus muncul dari diri kita sendiri gitu ya. Walaupun mungkin ada manfaatnya motivasi eksternal, tapi yang paling efektif adalah motivasi intrinsik yang memang muncul karena memang kita komitmen gitu ya akan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, terkait dengan tadi sudah saya sampaikan motivasi, teori motivasi, hukuman, penghargaan. Nah, saya akan sampaikan lagi Bapak Ibu ini. Jadi, teori motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu ya, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu biasanya motivasi kita melakukan disiplin itu karena menghindari hukuman, karena menghindari ketidaknyamanan. Nah, mari kita refleksi Bapak Ibu, murid-murid kita ini di sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan, mereka melakukan disiplin positif itu karena apa gitu ya? Apakah karena motivasi eksternal atau motivasi internal? Apakah mereka menghindari hukuman atau memang mereka sudah komitmen akan nilai gitu ya. Jadi motivasi yang paling rendah itu Bapak Ibu adalah motivasi yang muncul untuk menghindari hukuman gitu ya atau ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu sendiri? Apakah Bapak Ibu sudah ada di level 1 ini, level 2 atau level 3 ya? Nanti kita refleksi bersama. Nah, kemudian di level yang menengah Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau kita termotivasi karena adanya imbalan,
maka motivasi ini juga masih eksternal Bapak Ibu ya. Jadi posisinya itu masih di tengah-tengah gitu ya. Nah, motivasi yang paling tinggi itu adalah yang di level 3 Bapak Ibu. Motivasi yang muncul dari dalam diri, yaitu karena kita ingin menghargai diri kita sendiri gitu ya. Kita yakin kita tuh ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita punya nilai gitu bahwa saya adalah orang yang disiplin, maka saya akan tepat waktu. Walaupun teman-teman tidak tepat waktu, walaupun tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman, kita akan komitmen untuk tepat waktu gitu ya, menjadi teladan bagi murid kita. Nah, ini adalah motivasi di level tertinggi. Bapak Ibu, yuk kita refleksi. Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu ada di level mana nih Bapak Ibu? 1, 2, atau 3 nih saat ini motivasinya. Silakan. Apakah sudah di level 3 semua motivasinya? Boleh tulis di kolom chat, nggak apa-apa, jawab aja dengan jujur ya Bapak Ibu ya. 1, 2, atau 3 nih. Dalam melakukan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Oke, ada yang level 2, Madam level 2. Pak Bagus sudah di level 3. Luar biasa. Terima kasih atas kejujurannya ya, Madam ya. Masih di level 2 nih. Karena ada imbalan ternyata teman-teman. Gak apa-apa, Madam. Ini juga adalah motivasi. Tapi ke depan saya yakin kita bisa kok melakukan bagaimana kita bisa berada di level ketiga. Wah, teman-teman luar biasa sudah di level 3 nih ya. Memang motivasinya dari internal dalam diri karena ingin menghargai diri sendiri dan memang kita punya nilai gitu ya. Oke, Bu Rananda level 3, Bu Eliza juga, Bu Malisa, Bu Tias. Oke, terima kasih teman-teman sudah merefleksi bahwa motivasi Bapak Ibu itu sudah motivasi internal luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kasih reaction tepuk tangan dulu ya. Saya kasih reaction tepuk tangan. Luar biasa nih Bapak Ibu, motivasinya itu sudah berada di level 3. Saya yakin kalau Bapak Ibu aja motivasinya sudah di level 3, maka akan bisa mendorong murid kita untuk juga punya motivasi melakukan disiplin positif di level yang ketiga juga, insya Allah ya. Oke, nah jadi kan tadi kita sudah bahas ya di awal ada 3 pernyataan pemantik di mana Bapak Ibu ada yang setuju, tidak setuju, tidak ada yang setuju gitu ya. Paling banyak sih setuju. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu harusnya kita tidak setuju dengan 3 pernyataan tersebut karena itu motivasinya adalah motivasi eksternal gitu. Jadi dia sifatnya itu apa ya, masih sementara, belum menetap pada diri anak kita gitu ya ketika kita mereka dengan hukuman, dengan hal-hal yang hukuman yang positif, juga dengan imbalan, itu masih sifatnya sementara, jadi belum menetap pada diri anak. Terus apa dong harus kita lakukan? Jadi bagaimana kita memperlakukan anak-anak? Maka caranya adalah Bapak Ibu memberikan pengakuan kepada mereka gitu ya, kepada murid-murid kita. Memberikan pengakuannya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menemukan anak kita nih melakukan disiplin positif di sekolah, jadi kita tidak perlu memuji mereka dengan, wah kamu keren banget ya, hebat banget, pintar banget. Sebenarnya itu bagus, tapi kurang tepat Bapak Ibu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberikan pengakuan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat mendorong murid baru di kelas kita. Nah, pernyataan-pernyataan seperti inilah yang seharusnya kita lakukan bukan hanya kepada murid Bapak Ibu, tapi juga kepada anak kita. Bapak Ibu punya anak ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti, wah Emir pinter banget, Emir hebat, anak bunda, ya Bu Elisa ya. Emir, oh pinter banget sih anak muda. Sebaiknya kita menghindari pujian-pujian seperti itu ternyata Bapak Ibu setelah saya mempelajari modul ini. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pengakuan. Wah bunda banget, bangga sekali sama Emir. Emir bisa melakukannya secara mandiri. Jadi memberikan pengakuan-pengakuan. Seperti inilah pujian atau apresiasi yang dampaknya itu lebih positif Bapak Ibu daripada mengklaim mereka pinter, hebat gitu ya, keren, luar biasa. Enggak, itu tidak salah tapi kurang tepat Bapak Ibu. Nah, kemudian contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi pengakuan-pengakuan inilah yang bisa mendorong mereka untuk melakukan disiplin positif gitu ya. Jadi ini akan muncul motivasi intrinsik pada murid kita Bapak Ibu. Ternyata ini berdasarkan hasil penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya teori-teori biasa gitu ya, bukan opini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi, yuk kita belajar Bapak Ibu memberikan apresiasi kepada murid kita dengan memberikan pengakuan, bukan pujian-pujian yang tanpa makna, yang itu apa ya, sifatnya itu
dampaknya kurang signifikan Bapak Ibu dengan misalnya wah hebat gitu ya, atau madam nih, Icel anak mama nih pinter, hebat, keren sekali sih gitu ya. Nah, itu bagus ya madam ya, tapi ternyata kurang efektif gitu ya dampaknya pada anak. Jadi nanti madam ke Icel tuh bisa memberikan pengakuan-pengakuan. Wah, mama bangga sekali sama Icel yang sudah berusaha menjawab soal dengan teliti, misalnya seperti itu. Nah, boleh diimplementasikan, dipraktekkan, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah ya Bapak Ibu ya. Yang belum punya anak, boleh nih disimpan dulu kata-katanya ya. Pak Andreas, mungkin ke depan nanti pada saat punya anak boleh ya dipraktekkan gitu ya. Untuk saat ini, Pak Andreas ya disimpan dulu ya, kata-kata ini disimpan dulu, keep in mind ya. Tapi Pak Andreas bisa dong diimplementasikan di kelasnya Pak Andreas nih, nanti di kelasnya sosiologi ya. Jadi, tidak perlu memberikan pujian kepada anak, tapi berikan pengakuan-pengakuan kepada mereka. Ini dampaknya lebih signifikan, Bapak Ibu, lebih efektif untuk membangun budaya positif, disiplin positif pada anak-anak kita. Oke, semoga Bapak Ibu tetap semangat ya. Semoga nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Ini seru banget nih modul 1.4 sebenarnya. Nah, sekarang kita akan bahas Bapak Ibu sebenarnya apa sih beda hukuman dengan konsekuensi. Saya mau nanya dulu nih Bapak Ibu nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali karena terlambat ke Bapak Ibu ini hukuman apa konsekuensi sih? Oke, Bu Malisa menjawab hukuman. Bagaimana yang lain? Boleh di kolom chat. Nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oh ya, betul. Ini adalah hukuman karena memberikan ketidaknyamanan bagi murid kita. Apakah ini bisa mendisiplinkan mereka? Belum tentu. Bisa jadi dendam nih sama kita nih. Udah nyuruh mereka nulis 100 kali gitu ya. Oke, sekarang nomor 2 nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan di kolom chat. Oke, Bu Agi menjawab hukuman. Terima kasih Bu Agi. Pak Adi juga. Betul Bapak Ibu, ini adalah hukuman. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker nih. Ini pada saat COVID nih ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tuh, setuju. Wah, pinter-pinter nih Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan ini dengan benar. Ya, maka ini adalah pengakuan ya Bapak Ibu ya. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terima kasih Bu Febri, konsekuensi. Wah, luar biasa ya. Semua menjawab konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita ke soal nomor 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman nih? Tadi menjawab konsekuensi. Wah, luar biasa. Betul Bapak Ibu. Nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Salah nih. Murid disuruh untuk melepaskan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, salah ketik ya. Murid disuruh melepaskan sepatu seharian di sekolah. Jadi dia nggak pakai sepatu gitu ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ada murid nih, sepatunya nggak hitam. Akhirnya dia oh ya, hukuman luar biasa. Akhirnya dia nggak boleh pakai sepatu seharian. Itu adalah hukuman ya. Oke, Bu Rananda jawab hukuman, Bu Agi hukuman. Betul. Keren, luar biasa. Nih yang seru nih, kayaknya Bu Agi nih yang harus menjawab nih, wajib hukumnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Bu Agi menjawab konsekuensi, Bu Ega hukuman. Ayo, hukuman atau konsekuensi nih, nomor 7 nih. Bu Novi konsekuensi. Bu Rananda konsekuensi, hukuman apa konsekuensi nih? Ayo Bapak Ibu, ada yang beda-beda nih jawabannya. Ya, yang betul adalah, saya mau mendengar Bu Agi deh. Bu Agi, kenapa sih Bu Agi? Bu Agi menjawab konsekuensi. Kenapa Bu Agi? Boleh diceritakan Bu Agi? Boleh diaktifkan. Bu Agi, masih di mute Bu Agi? Masih di mute? Oke, jadi di sini ada waktu 10 menit, ada waktu konsekuensi. Jadi dari situ itu saya memilih konsekuensi, Bu.
Ya, betul. Jawabannya adalah konsekuensi Oh, untuk nomor 7 Bapak Ibu. Jadi nomor 7 bukan hukuman. Kenapa? Diminta lari gitu ya mengelilingi lapangan basket di pelajaran PJOK karena ini ada hubungannya sama mapel. Jadi ini adalah konsekuensi, ini bukan hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau di pelajaran eh, informatika ini hukuman ya. Kalau informatika ini menjadi hukuman. Tapi kalau di pelajaran PJOK maka ini adalah konsekuensi karena ada kaitannya dengan mapel gitu ya, mapel PJOK. Jadi ini adalah konsekuensi ya Bapak Ibu ya, bukan hukuman. Tapi kalau di pelajaran bahasa Prancis ini jadi hukuman ya Madam ya, lari keliling lapangan basket. Kalau begitu Bapak Ibu bisa nggak kita simpulkan, apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Saya ada yang mau menyampaikan? Boleh raise hand Bapak Ibu. Kalau gitu apa dong bedanya hukuman sama konsekuensi? Saya mau bertanya. Oh, ini ada yang rasa nih. Madam Sinaga, silakan Madam. Saya coba ya Bu ya. Dari penjelasan dari awal tadi itu, saya mengambil sebuah intisari lah ya atau kesimpulan bahwa sebenarnya hukuman itu tadi itu adalah bagaimana kita memberikan seperti yang saya informasikan di awal tadi, keputusasaan kita sebagai orang tua. Jadi anak ini agar begini A, B, C, dan Z. Jadi kita yang menuntut si anak, memaksakan ke si anak sehingga melakukan apa yang kita kehendaki. Sedangkan konsekuensi adalah ketika kita sudah memberikan pilihan. Kita sudah mengajak komunikasi, sudah mengetahui permasalahan apa yang dihadapi si anak, kenapa hal itu terjadi sehingga kita memberikan kita berkomunikasi dengan si anak dan kita sendiri sebagai orang tua atau sebagai guru mendapat sebuah jalan atau mendapat solusi agar si anak dapat melakukan hal-hal ini, meningkatkan kedisiplinannya dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Seperti itu, Bu Devi. Oke, terima kasih. Betul ya apa yang disampaikan oleh Madam. Jadi kalau hukuman itu dia lebih cenderung untuk membuat anak tuh menjadi tidak nyaman gitu ya dan biasanya berhubungan secara fisik. Sementara konsekuensi seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak menumpahkan air gitu ya, terus mereka disuruh membersihkan gitu ya, tumpahan air tersebut itu adalah konsekuensi. Jadi hal yang memang harus mereka lakukan gitu ya. Sebagai nanti saya akan elaborasi lagi, tapi sebelumnya nanti saya tunjukkan Bapak Ibu apa sih beda hukuman dan konsekuensi. Saya menunjukkan satu lagi nih. Ada istilah satu lagi Bapak Ibu, yaitu restitusi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah tidak asing lagi ya dengan kata restitusi ini ya. Apa sih restitusi itu Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu memperbaikinya itu memang atas keinginan diri mereka sendiri, bukan karena diperintah oleh guru, bukan karena konsekuensi, bukan karena hukuman dari guru, tapi memang muncul keinginan dalam diri murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Saya mau tunjukkan dulu Bapak Ibu ya perbedaan ketiga hal ini sekaligus. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman ini jelas ini tidak Bapak Ibu ya, tidak disarankan, ini negatif banget gitu ya. Tapi kalau konsekuensi ini masih netral Bapak Ibu. Dia bisa berdampak positif, bisa negatif, tapi kecenderungannya lebih ke disiplin Bapak Ibu ya, positif. Tapi ini masih netral posisinya. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau menumpahkan air, ya dibersihin gitu, mau nggak mau harus dibersihin gitu ya. Kalau ada misalnya mencoret kertas punya temennya, maka dia harus ganti nih kertas temennya. Jadi jadi memang sesuatu yang memang harus mereka lakukan untuk memperbaiki seperti itu. Ini adalah konsekuensi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau restitusi ini dia anak-anak itu kita berikan pilihan-pilihan, cenderungnya tuh kita memberikan pilihan kepada anak apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, untuk memecahkan masalah ini. Jadi solusi itu bukan dari guru, bukan dari eksternal, tapi solusinya itu muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka atau menyelesaikan masalah tersebut. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu ya. Saya berharap nanti di sekolah kita yang kita lakukan adalah restitusi Bapak Ibu. Oke, nanti saya tunjukkan bagaimana praktik restitusi itu sendiri.
Nah, ini budaya positif yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan, Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak berpapasan, berjumpa dengan guru gitu, mereka akan mengucapkan salam. Nah, karena kemarin pandemi gitu ya, jadi anak-anak tuh apa ya, seperti yang terlihat di layar, jadi mereka menyapa guru dengan cara seperti ini Bapak Ibu ya, dengan cara menunduk. Kalau dulu sebelum COVID kita langsung salaman gitu ya dengan guru, dan ini bisa terlihat di layar guru, ada 2 orang guru yang cantik, bagaimana mereka menyapa murid juga gitu ya, merespon anak-anak yang menyapa gurunya dengan sopan gitu ya. Nah, ini adalah budaya positif yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan implementasinya. Nah, kemudian saya mau tunjukkan lagi nih Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Nah, kenapa kita tidak buat peraturan saja gitu? Kenapa harus keyakinan? Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang terlihat di layar, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Saya pengen mendengar pendapatnya Pak Adi nih. Pak Adi, kira-kira kenapa sih kita tuh punya peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Devi. Menurut saya, kenapa kita harus menggunakan helm saat berkendara, apalagi kendaraan roda 2 ya terutama, tentu saja untuk menunjang keselamatan dari pengendara itu sendiri selama di perjalanan. Oke. Jadi tujuannya menggunakan helm itu sebenarnya adalah untuk apa Pak Adi? Keselamatan tadi ya? Untuk Bukan keselamatan. untuk supaya tidak ditilang polisi Pak Adi. Sebenarnya teman-teman Pak kalau di jalan gitu ya, naik motor, pakai helm tuh motivasinya apa sih? Sebenarnya kayaknya yang udah pengen ngomong nih Pak Awang nih kayaknya nih. Pak Awang di jalan pakai helm nggak Pak Awang? Kalau naik motor nih. Pakai dong Bu. Nah, kenapa sih Pak Awang pakai helm? Satu untuk Jujur lah keselamatan Pak Awang. dari debu dan hewan-hewan di jalan juga kadang kena muka itu mengakibatkan tidak konsentrasi dan terjadinya kecelakaan terkadang Bu. Kebanyakan. Ya, oke. Jadi karena keselamatan Pak ya, bukan karena takut ditilang Pak Polisi Pak Awang? Sebenarnya kadang itu juga kadang Bu. Takut juga sih. Pertanyaannya itu mana yang lebih kuat ya? Lebih takut karena takut ditilang polisi itu ya apa karena keselamatan gitu ya? Ini Bapak Ibu kalau misalnya nih aman nih nggak ada polisi, bakal dipakai nggak nih helmnya gitu ya? Tapi bagaimana Bapak Ibu di masyarakat kita deh di Palembang aja ya kita ngomongin ke Palembang. Masyarakat itu sebenarnya pakai helm karena takut ditilang polisi apa karena keselamatan? Kecenderungannya karena takut Takut ditilang polisi. ditilang. Nah, motivasi seperti ini, Bapak Ibu sebenarnya motivasinya masih di level yang rendah ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada statement-statement seperti ini ya, menggunakan helm, harus menggunakan helm saat berkendaraan gitu ya. Harus menggunakan masker misalnya, harus tepat waktu. Nah, peraturan-peraturan seperti ini itu motivasi apa ya? Itu cenderung membuat orang gitu ya, itu motivasinya itu yang muncul itu secara ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi kita tuh kayak melakukan kedisiplinan ini karena aturan-aturan gitu ya, karena aturan ini. Nah, yang paling bagus adalah Bapak Ibu kita harus memiliki keyakinan. Jadi di kelas nanti Bapak Ibu, yuk kita ubah yuk peraturan-peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kenapa sih harus kita ubah? Nah, Bapak Ibu, misalnya di pernyataan tadi ya, kenapa sih kita tuh harus menggunakan helm saat naik motor? Karena keselamatan. Jadi keyakinan kita itu adalah keselamatan. Jadi ketika kita punya keyakinan keselamatan, maka kita akan menggunakan helm Bapak Ibu. Jadi karena kita yakin gitu ya, komitmen gitu ya dengan apa yang sudah kita yakini. Kenapa sih kita harus pakai masker gitu? Pada saat sakit harus pakai masker. Ya karena kesehatan gitu ya. Jadi kalau peraturan itu dia lebih cenderung kata-katanya itu menggunakan helm saat berkendaraan roda 2. Nah, kalau keyakinan itu bahasanya beda Bapak Ibu. Kesehatan gitu ya, keselamatan. Menggunakan masker, harus menggunakan masker gitu ya. Nah, itu adalah peraturan Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan itu kalimatnya itu adalah bukan kalimat dalam bentuk kata ya, biasanya yaitu kesehatan gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi yuk kita coba buat keyakinan yuk. Nah, Bapak Ibu, keyakinannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya apa ini?
kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya? Bu Novi, boleh Bu Novi? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa kira-kira Bu Novi? Halo, apakah ada Bu Novi di sini? Nggak ada Bu Novi ya? Oke, kalau gitu kita ganti ya. Bu Rananda, Bu Rananda. Halo, silakan Bu Rananda, selalu mengembalikan buku. Ini apa nih keyakinannya kira-kira? Selalu mengembalikan barang, mengembalikan Ke buku tempatnya. yang sudah digunakan pada tempatnya. Jadi tanpa kata apa namanya selalu ya peraturannya. Oke. Jadi keyakinan kelasnya apa menurut Bu Rananda? Kalau tadi kan menggunakan helm, keyakinannya itu adalah keselamatan. Pakai masker, keyakinannya adalah kesehatan. Kalau mengembalikan buku ke tempatnya apa, Bu? Kayaknya disiplin dalam penggunaannya ya, disiplin untuk apa sih? Kerapian ya? Kerapian. Oke, boleh kerapian, kebersihan gitu ya. Eh, keyakinannya ini adalah bisa juga ini Bapak Ibu tanggung jawab. Tanggung jawab gitu ya. Jadi mengembalikan buku ke tempatnya ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi nilainya itu adalah disiplin positifnya ya. Itu adalah tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Silakan siapa yang mau mencoba ini? Kalau dilarang mengganggu orang lain apa ya? Bu Rananda lagi nih. Balas dendam nih kayaknya Bu Rananda nih ya. Boleh Bu? Saling Apa Bu? menghargai. Saling menghargai, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Boleh raise hand? Siapa ini? Pak Karya ya? Pak Karya kayaknya raise hand terus nih. Pak Karya nggak pegel nih Pak? Nggak capek Pak? Boleh Pak Karya Iya, hadir 15 menit? Keyakinannya apa Pak? Lebih ke disiplin, Bu. Disiplin, betul. Disiplin atau komitmen juga oke ya Pak ya. Dilarang melakukan kekerasan. Boleh, siapa yang mau menjawab? Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa nih? Dilarang melakukan kekerasan. Ada yang mau? Madam, silakan Madam. Kalau istilah kekerasan kayaknya fisik ya, jadi lebih saling hormat menghormati atau toleransi seperti itu, Bu. Oke, saling menghormati, betul, saling menghormati juga boleh. Ini dari Pak Bagus menjaga ketertiban, tertib gitu ya Pak Bagus ya. Terima kasih Madam. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nih? Kayaknya Pak Adi tahu nih. Pak Adi, silakan. Bisa ke kesehatan. Ya, betul, kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa nih Bapak Ibu? Bergantian, menunggu giliran. Antri nih. Berarti keyakinannya apa ya? Nilainya apa nih Bapak Ibu? Madam nih yang tahu nih. Silakan Madam. Ketertiban ya, Bu ya? Ketertiban bisa. atau kedisiplinan, kembali ke kedisiplinan Ya, tadi. saling menghormati juga bisa. Saling menghormati ya. Oke, gunakan masker. Keyakinannya apa Bapak Ibu? Kayaknya Bu Ega tahu nih. Bu Ega, halo Bu Ega. Gunakan masker. Kesehatan, karena lagi suasana COVID, Bu. Yes, betul sekali Bu Ega. Kalau gunakan masker berarti kesehatan keyakinannya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Jadi keselamatan. Ada apa ini? Bisa jatuh kan di koridor atau di kelas. Oh, bisa jatuh. Ada yang punya pendapat lagi nggak nih? Keselamatan. Kalau dalam boleh Bu? Boleh. Karena suasananya mungkin di dalam kelas atau di sekolah, kalau berlari-lari berarti kemungkinan ada keributan. Jadi tidak nyaman bagi kelas lain. Artinya tidak saling menghargai. Jadi lebih ke rasa saling menghargai sih Bu. Kalau Kalau ada saya. yang mau mengungkapkan lagi?
Jadi jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Jeng jeng jeng. Ayo, ayo. Ini seru nih kalau yang buat bikin-bikin penasaran ini seru banget nih. Adalah ya, Saling menghargai. keselamatan boleh, keamanan Bapak Ibu. Keamanan ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dibedakan ya, apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu banyak larangan-larangan gitu ya, dilarang apa ya, melakukan kekerasan, dilarang ribut gitu ya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu lebih ke peraturan. Tapi sebenarnya yang harus kita dorong di kelas nanti Bapak Ibu ya, di para wali kelas nanti kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu ya, keyakinan kelas Bapak Ibu seperti tadi ya, kesehatan, keselamatan, saling menghormati, saling menghargai gitu ya, keamanan, kebersihan, ketertiban. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita buat, kita susun bersama-sama di kelas masing-masing. Ini wali kelas akan memimpin menyusun keyakinan kelas di kelas masing-masing nanti ya. Oke, nah Bapak Ibu ini yang sudah diimplementasikan di SMA Negeri Sumatera Selatan membuat keyakinan kelas. Jadi pertama kali anak-anak, Bapak Ibu lihat ya di layar itu ada sticky note warna pink. Di sticky note warna pink itu adalah keinginan-keinginan anak. Jadi anak tuh menulisnya tidak boleh mengganggu orang lain, gitu-gitu. Harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau mau keluar izin, itu kalimat-kalimatnya seperti ini yang di sticky note warna pink ya, yang di belakang di papan tulis nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya tanyakan dulu, anak-anak apa sih yang bisa membuat anak-anak menjadi nyaman belajar di kelas gitu ya, lebih efektif belajarnya apa sih menurut anak-anak yang harus dilakukan. Nah mereka menulis di sticky note warna pink. Nah setelah mereka menuliskan itu sebenarnya adalah peraturan Bapak Ibu yang ditulis anak tuh isinya peraturan semua. Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang ini, nggak boleh ini gitu ya, harus ini, harus itu. Ini yang ada di sticky note warna pink. Nah kemudian dari pernyataan anak yang ada di sticky note warna pink ini, saya arahkan anak untuk membuat keyakinan kelasnya. Maka dapatlah 5 keyakinan kelas Bapak Ibu seperti yang terlihat di layar, semoga terbaca ya. Ada kesehatan, kebersihan, saling menghormati, tanggung jawab, dan juga disiplin. Karena dari pernyataan anak-anak itu harus membuang sampah pada tempatnya, berarti keyakinannya adalah kebersihan gitu ya. Harus pakai masker kalau lagi batuk atau flu, berarti keyakinannya adalah kesehatan. Ini yang dituliskan di warna pink ini kami jadikan dalam bentuk keyakinan kelas. Ini yang akan kita buat bersama oleh para advisor di minggu depan pada saat berjumpa dengan anak-anak. Oke, nah Bapak Ibu ada hal yang positif juga di SMA Sumsel, yaitu guru-guru sudah punya teachers commitment gitu ya, kesepakatan guru. Dan ini sudah diimplementasikan 1 semester ini dan insya Allah para guru di SMA Negeri Sumatera Selatan komitmen untuk menjalankan ini, di mana ada 5S gitu ya, saling sapa, senyum, kemudian saling memberi hadiah gitu ya, saling berkolaborasi. Ini adalah kesepakatan guru. Ini juga hal budaya positif yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, Bapak Ibu, sedikit lagi Bapak Ibu ya, semoga tetap semangat ya. Boleh berikan reaction yang menunjukkan kesemangatan Bapak Ibu, kesemangatan. Saking semangatnya, oke, berikan reaction yang seru nih di Google Meeting kita. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu ya, masih menunjukkan semangatnya. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar inilah makanya muncul perilaku-perilaku. Jadi Bapak Ibu, pada murid-murid kita, kalau ada perilaku-perilaku yang gimana gitu ya, yang Bapak Ibu ngerasain kesel atau tidak nyaman dan sebagainya, yakinlah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya anak-anak itu punya kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Misalnya mereka main-main gitu ya di kelas pada saat belajar, padahal lagi sesi serius, berarti Bapak Ibu ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kalau anak-anak main-main di kelas gitu ya, padahal bukan saatnya main, berarti mereka punya kebutuhan dasar akan kesenangan. Gitu ya. Kalau mereka caper-caper gitu ya, cari-cari perhatian, minta alem gitu ya, berarti mereka punya kebutuhan dasar akan kasih sayang Bapak Ibu. Ya, kasih sayang. Jadi ketika ada tingkah laku atau perilaku anak-anak yang agak gimana gitu ya, agak aneh-aneh, berarti kita harus cari tahu Bapak Ibu ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi, gitu ya. Oke, nah kebutuhan dasar itu ada 5 ya, saya bacakan lagi, kesenangan, rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan yang paling utama adalah bertahan hidup.
Jadi kalau mereka merasa di kelas itu bertingkah aneh-aneh, yuk kita cari tahu ada kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi. Maka sebagai guru kita tidak harus langsung marah-marah terus ngasih hukuman, Bapak Ibu. Kita harus cari tahu dulu ini apa nih yang menyebabkan. Pasti ada alasannya. Setiap anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Nah, nanti kita bisa cari tahu, kita cek ada kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Lagi 2 hal lagi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah posisi kontrol guru. Nah, ternyata guru itu ada 5 posisi kontrol yang biasanya dijalankan di sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu sebagai penghukum, biasanya guru itu kalimat-kalimat yang digunakan adalah kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu berarti sebagai penghukum. Karena kamu sudah melanggar peraturan, maka silakan lari keliling lapangan gitu ya. Nah, kalau guru mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini, berarti guru ini memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Ya. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Guru akan mengatakan, kamu nggak kasihan ya sama ibu? Ibu nih udah capek-capek loh ngajarin kamu gitu ya. Kamu nggak kasihan ya, ibu jadi kena marah nih sama kepala sekolah gitu ya. Jadi anak-anak akan merasa bersalah, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau guru-guru yang mengeluarkan kata-kata seperti ini, itu dia memosisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ibu ya, ibu kecewa sama kamu gitu ya. Nah, ini biasanya pembuat rasa bersalah. Nah, kalau guru yang memosisikan dirinya sebagai teman, biasanya akan melindungi anak-anak, Bapak Ibu. Biasanya kata-kata yang dilakukan seperti ini. Ya udah sekali ini aja ya ibu bantu. Ya udah sekali ini ibu bantu, ibu bereskan deh masalahnya. Ya udah silakan kembali gitu ya ke kelas. Nah, biasanya guru tuh akan menolong gitu ya, melindungi anak tersebut dan menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu kayak polisi Bapak Ibu. Kamu tahu peraturan di sekolah ini? Tahu Bu? Sudah tahu konsekuensinya apa? Tahu Bu? Oke, jalankan. Nah, biasanya sebagai pemantau yang seperti ini Bapak Ibu. Dia akan mengingatkan peraturannya apa, konsekuensinya apa, jalankan. Ini sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, nah ini yang paling bagus Bapak Ibu. Manajer kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, menggali gitu ya. Apa alasannya? Apa yang menjadi apa faktor penghambat kamu datang terlambat gitu-gitu ya. Ada hambatan apa tadi di jalan? Nah, itu berarti memposisikan diri sebagai seorang manajer. Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki supaya tidak terlambat lagi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu berarti kita memposisikan diri sebagai manajer. Oke, sekarang kita simulasi ya, posisi kontrolnya apa nih? Bapak Ibu, saya kecewa sekali sama kamu. Nah, kira-kira kalau guru ngomong kayak gini nih, dia memposisikan dirinya sebagai apa Bapak Ibu? Silakan. Kalau Oke, Pak Karya, apa nih Pak? Rasa bersalah Bu ya, Ya, rasa bersalah. betul Pak Karya, pembuat rasa bersalah. Keren banget nih, kayaknya langsung lulus nih Pak Karya, guru penggerak angkatan 9. Calon guru penggerak Bapak Ibu Pak Karya. Silakan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai apa Bapak Ibu? Silakan. Boleh raise hand, boleh juga di kolom chat kalau ada guru yang seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Sebagai siapa nih Buat yang rasa mau bersalah. mencoba? Ya, Pak Awang? Bersalah ya. Buat rasa bersalah. Oke. Bagaimana yang lain setuju? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Biasanya yang seperti ini adalah sebagai penghukum ya Pak Awang ya, biasanya sebagai penghukum. Kamu nggak pernah benar melakukannya. Ujung-ujungnya nanti dia guru memberikan hukuman kepada murid. Yuk sekarang kita yang ketiga yuk. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah nak, lakukan demi ibu gitu ya. Apa nih? Silakan siapa yang resen? Bu Ega. Silakan Bu Ega. Teman, guru sebagai teman. Ya betul. Angkatan 10. Oke, lanjut nih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau dapat stiker bintang hari ini? Ayo Ibu kasih stiker. Ini posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Agi nih kayaknya mau nyoba nih Agi nih. Agi speakernya aktif nih. Bu Agi, apa nih Bu Agi? Apa? Sebagai teman manajer. Oke, saya tampung dulu ya Bu Agi ya. Ada yang mau nyoba? Pak Madi, silakan Pak Madi. Ya, makasih. Pemantau Bu Devi. Iya, betul Oh, sekali. mantap. Sebagai pemantau ya Bu Agi ya. Oke, terima kasih Pak Madi. Nah, Pak Madi lulus angkatan 10. Yeay. Kasih. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ada kalimat seperti ini nih, posisi dulu sebagai apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nak? Boleh jawab, Bu? Ya, silakan. Ada? Kontrol kali ya Bu ya? Mengontrol. Kontrol sebagai? Oh iya. Manajer atau Penghukum. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan Oh, masalah ini? manajer. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Sebagai manajer. Ya, betul sekali, Madam. Sebagai manajer. Jadi guru menanyakan kepada muridnya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Ini sebagai manajer. Jadi muncul solusinya itu dari diri murid itu sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Wah, apa nih, Bapak Ibu? Kamu nih akhir terus gitu ya. Sebagai apa nih biasanya? Pembuat Ya, rasa bersalah. awal pembuat rasa bersalah juga dekat sedikit lagi Pak Awang sebenarnya. Kamu selalu bahasanya, kamu selalu paling terakhir. Ujung-ujungnya masih hukuman deh. Ya, sebagai penghukum ya Pak Awang ya. Jadi kalau Tipis ya, Bu. ini adalah kata kunci ya. Dia ada menggunakan kata-kata selalu gitu ya. Maka ini guru memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Nah, yang paling bagus adalah Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Oke, nah Bapak Ibu ya, ini yang sudah saya implementasikan kepada Fawas. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai seorang manajer. Fawas ini melanggar keyakinan kelas gitu ya. Jadi diajak dialog, maka dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya, idenya ide dia sendiri, saya hanya mendorong saja, menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Terakhir Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Terakhir ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Dikit lagi. Bapak Ibu di segitiga restitusi ini ada 3, namanya juga segitiga ya, ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di menstabilkan identitas ini kita tuh menstabilkan dulu situasinya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan jangan langsung dijudge gitu ya, dimarah-marah. Enggak, tapi kita stabilkan dulu. Baru nanti kita validasi, baru nanti kita tanyakan keyakinan, baru nanti apa sih yang bisa mereka lakukan. Saya langsung aja ya. Jadi ini apa penjelasannya Bapak Ibu ya. Kalau menstabilkan identitas tuh guru akan mengatakan seperti ini. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nggak ada manusia yang sempurna gitu ya. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak-anak tuh distabilkan dulu Bapak Ibu. Jadi kita mengatakan ya berbuat salah itu adalah hal yang wajar, nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bagaimana kita menyelesaikan masalah ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah menstabilkan identitas. Jadi anak tuh ditenangkan dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai mereka menyalahkan diri mereka sendiri terus menerus gitu ya. Jadi putus asa deh. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhannya. Jadi kita tanyakan alasannya. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Jadi kita dengerin dulu gitu ya. Kita melihat nih, wah ini ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi nih gitu ya. Kebutuhan akan kesenangan, mungkin kebutuhan akan diterima, kebutuhan akan kasih sayang gitu ya. Nah, kita menggali nih Bapak Ibu. Kita tanya apa sih alasannya, apa yang menjadi hambatan gitu-gitu ya, ditanyain dulu. Ini kita dalam rangka mencari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan anak ini. Ini namanya validasi kebutuhan Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke Nak, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita gitu ya. Misalnya kita menemukan anak datang terlambat. Kan itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu disiplin gitu ya, tepat waktu. Nah, maka kita tanyakan, oh enggak Bu, enggak sesuai. Apa keyakinan kelas kita disiplin? Oke, kalau gitu apa sih yang bisa kamu lakukan gitu ya?
saya akan apa gitu dan sebagainya. Nah, kita menggali. Jadi solusinya itu muncul dari diri anak itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya praktikkan kepada Martin Immanuel. Bapak Ibu tahu nggak kesalahan apa yang dilakukan Martin? Martin ini saya dapat datanya dari Pak Karya ya sebagai kepala asrama. Martin Immanuel ini terlambat apel sudah lebih dari 5 kali, Bapak Ibu. Terlambat terus ya. Maka saya mempraktekkan segitiga restitusi. Saya mengatakan kepada Martin, melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar kok. Ibu juga dulu pernah juga datang terlambat gitu ya, manusiawi. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Nah, Martin, apakah ini sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Martin jawab, oh tidak, Bu. Kalau gitu, apa yang bisa Martin lakukan? Martin ini jawabannya, Bapak Ibu, saya akan minta bantuan teman-teman non-muslim untuk membangunkan pada saat mereka sholat subuh, karena ternyata Martin ini sering begadang ya, Pak Karya begadang ngerjain tugas katanya, jadi bangun kesiangan deh. Nah, jadi solusi dari Martin adalah dia akan siapin alarm, dia minta bangunin teman-teman yang mau sholat subuh, kemudian dia tidak menunda-nunda pekerjaan supaya nggak begadang gitu ya, dia memanajemen waktu lagi. Itu solusi dari Martin dan itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dari saya sebagai guru yang menyampaikan solusi kepada Martin. Nah, ini boleh dipraktekkan Bapak Ibu ya kepada murid-murid kita, yaitu segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini kebersamaannya. Saya sangat menghargai itu ya jawaban-jawaban Bapak Ibu yang selalu benar gitu. Bangga sekali rasanya mempunyai teman seperti teman-teman semua. Nah, sebelum ditutup, saya kasih kesempatan deh 1 atau 2 yang ingin bertanya. Boleh, silakan raise hand atau sudah jelas semua nih Bapak Ibu? Wah, ada yang menjawab, sudah jelas. Terima kasih ya. Ada yang ingin bertanya kah? Pak Karya atau Bu Rananda, Bu Tias? Boleh bertanya, Pak Andreas juga boleh, Pak Rama. Silakan raise hand, Pak Karya. Silakan Pak Karya. Calon guru bergerak. Cuma Silakan Pak. boleh kirim materinya Bu untuk belajar gitu aja sih Bu. Siap materinya ya, siap. Nanti materinya saya bagi Siapa nih, Bu? Persiapan. Ya. Jadi Thank you, kalau Bu. ada yang menjawab pertanyaan dengan benar, berarti nggak usah dikasih hadiah lagi ya. Kan disiplin positif, bukan karena imbalan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus selalu diberikan imbalan supaya motivasi-motivasi itu memang muncul secara intrinsik. Jadi mau ada hadiah, mau nggak ada hadiah, aja akan melakukan disiplin positif. Ini yang harus muncul pada diri murid-murid kita ya di SMA Negeri Sumatera Selatan. Ada lagi nggak nih pertanyaan nih? Ada nggak yang mengganjal mungkin Bapak Ibu? Terkait penghargaan, yang seru tuh terkait penghargaan ya. Ternyata penghargaan itu tidak selalu positif Bapak Ibu. Penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi murid-murid kita. Ya, Bapak Ibu setuju nggak nih kalau penghargaan itu ternyata hukuman bagi murid-murid kita? Saya mau mendengar nih dari siapa ya? Bu Eliza deh. Bu Eliza, gimana nih Bu Eliza? Penghargaan ini bisa jadi hukuman buat murid kita. Silakan Bu Eliza mau berkomentar nih. Suaranya masih mute ya Bu Eliza ya? Apa Ya, bisa silakan. dengar suara saya, Bu? Yes, bisa. Sip, lanjutkan. Iya, penghargaan bisa menjadi apa tadi, Bu? Hukuman, Bu ya. Hukuman. Ya. Kalau menurut saya bisa saja sih terjadi karena dari penghargaan itu akan memunculkan image manja bagi anak. Saya dapat ini, penghargaan ini karena melakukan ini. Akhirnya motivasi dia itu tidak di level 3 lagi, tapi motivasi dia itu kembali lagi di level 2 dan harapan kita mestinya anak itu memiliki motivasi di level 3 dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi tanpa mengharapkan imbalan dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Oke, terima kasih Bu Eliza, keren. Saya memberikan waktu dulu nih Bapak Ibu ya untuk Pak Awang dulu ya. Silakan Pak Awang. Baik, terima kasih Bu Devi. Saya izin bertanya ini Bu. Kembali ke materi awal yang terkait dengan hukuman konsekuensi dan yang ketiga. Yang ingin saya tanyakan itu kenapa hukuman menjadi hal yang sangat
dihindarkan di sekolah ya. Karena pemahaman saya hukuman konsekuensi, kalau konsekuensi itu sepemahaman saya tarik kesimpulan tadi dan saya ambil dari beberapa sumber, karena konsekuensi itu memuat pendidikan karakter dan tanggung jawab di sana. Untuk anak ada konsekuensi itu sangat jelas sekali dan itu sangat pasti kita gunakan ya Ibu ya. Dan hukuman juga saya lihat di sana dalam bentuk ketegasan, karena hukuman juga kalau pendapat saya, pandangan saya untuk sementara ini, hukuman itu untuk beberapa anak atau beberapa kasus atau beberapa kasus yang sangat urgent, itu hukuman itu kayaknya perlu juga digunakan atau mungkin juga dipakai di beberapa sekolah yang mungkin pinggiran sekolah atau mungkin sekolah-sekolah yang khusus atau beberapa sekolah saja. Apakah hukuman dan konsekuensi ini selalu digunakan secara barengan atau cuma konsekuensi aja atau cuma hukuman saja yang tidak dipakai di sekolah, khususnya sekolah-sekolah? Mungkin bisa dijelaskan atau dijabarkan secara rinci lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Pak Awang, pertanyaannya luar biasa ya. Eh, Gimana sih kita kalau nggak menerapkan hukuman gitu ya, padahal hukuman itu tuh menunjukkan kalau kita tuh tegas gitu ya, jadi kalau mereka melanggar harus dihukum gitu ya. Nah, bisa jadi pandangan seperti ini masih ada gitu ya di banyak guru juga, termasuk kita juga Bapak Ibu. Ini adalah miskonsepsi Pak Awang ya, bahwa kita merasa bahwa kita tuh bisa mengontrol murid dengan hukuman gitu ya, dengan cepat gitu ya. Kadang kita tuh berpikir gimana caranya anak-anak ini bisa disiplin dengan waktu cepat gitu ya. Jadi hukuman ini dirasa cukup efektif untuk mendisiplinkan mereka. Saya yakin ketika kita berusaha memberikan hukuman dalam rangka mendisiplinkan mereka ini akan terjadi. Mereka akan melakukannya gitu, tapi bukan karena kesadaran mereka, tapi karena adanya hukuman. Jadi, dengan hukuman-hukuman ini ya Pak Awang, anak-anak itu melakukan disiplin positif di sekolah ataupun di kelas, itu dalam rangka menghindari hukuman. Maka motivasi yang muncul pada diri mereka itu adalah motivasi eksternal. Jadi belum muncul kesadaran pada diri mereka. Jadi yang menggerakkan mereka itu karena menghindari hukuman. Jadi motivasinya itu masih rendah, berada di level 1. Itulah kenapa tidak disarankan gitu ya. Dan hukuman juga cenderung berdampak negatif. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita ngasih hukuman ke anak, belum tentu anak itu menjadi sadar, tapi dia justru jadi dendam sama kita gitu ya. Pak Awang ngasih hukuman, jadi kesel gitu ya, marah sebenarnya dalam hatinya tuh, dendam gitu sama Pak Awang udah ngasih hukuman. Karena hukuman itu cenderung ke fisik, kemudian membuat ketidaknyamanan pada diri murid. Kita aja kan kalau dikasih hukuman yang sifatnya membuat kita tidak nyaman kan nggak suka ya Bapak Ibu ya. Jarang kan orang tuh yang kasih hukuman, alhamdulillah dapat hukuman, masya Allah gitu ya. Jarang banget Bapak Ibu ya, bersyukur sekali dapat hukuman, terima kasih Pak Awang gitu ya. Jarang Bapak Ibu yang ada anak itu dendam sama kita. Jadi eh, saya yakin itu bisa mendisiplinkan anak, tapi sifatnya tidak menetap. Jadi budaya positif yang ada pada diri anak itu tidak menetap Bapak Ibu, karena faktor hukuman. Jadi motivasinya itu masih rendah. Itulah kenapa tidak disarankan untuk memberikan hukuman-hukuman, tapi lakukanlah restitusi. Konsekuensi ini sifatnya masih netral Pak Awang. Konsekuensi itu netral. Misalnya kalau dia numpahin minuman ke lantai kotor jadinya terus mereka membersihkan. Ini masih ada sisi positifnya kan ya, tapi dia masih netral. Mengapa mereka mendapatkan konsekuensi? Ya karena memang mereka harus melakukannya. Orang numpahin air basah lantainya, jadi mereka harus bersihin dong. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Sifatnya seperti itu. Jadi tidak salah konsekuensi, dia masih bisa berdampak positif gitu ya, masih cenderungan ada untuk mendisiplinkan anak, tapi dia levelnya tuh masih menengah ya teman-teman. Nah kalau restitusi itu muncul kesadarannya tuh dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka tahu, mereka sadar, mereka mengakui gitu ya, mereka salah, terus mereka bersedia memperbaikinya. Itu restitusi Bapak Ibu. Jadi kayak Martin tadi ya, dia terlambat terus. Dia sadar, akhirnya dia sadar dia terlambat, dia tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, yaitu disiplin, maka dia bersedia memperbaikinya. Dan dia punya cara untuk memperbaikinya dengan cara dia sendiri. Nah ini yang harus kita dorong Bapak Ibu. Mereka anak-anak ketika tahu, salah, sadar, mereka punya cara sendiri. Kita kasih pilihan-pilihan kepada mereka untuk melakukan perbaikan dengan cara mereka sendiri. Jadi motivasinya muncul dari diri mereka sendiri, bukan karena kita gitu ya. Bagaimana Pak Awang? Semoga terjawab ya pertanyaannya Pak.
Terima kasih Bu Devi sudah Awang untuk mendaftar program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Teman-teman silakan daftar ya, sudah dibuka pendaftarannya. Ya, Pak Madi ya ditunggu ya. Nanti update ya kalau sudah daftar, boleh nanti dibantu. Gimana sih cara mengisi esainya, bagaimana interview dan sebagainya ya. Boleh Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, seru sekali berdiskusi pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup yuk kegiatan kita hari ini dengan berdoa dulu, dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum ditutup, kita foto dulu yuk. Boleh dong, kita kameranya. Kita pakai gaya apa nih biasanya? Yang pinter memandu gaya adalah Madam. Madam, kita pakai gaya apa nih hari ini untuk sesi fotonya? Ya, Silakan Madam. gaya melihat ke ini ya, melihat ke atas nih tahun ajaran baru. Boleh ya? Sombong. Itu kita mau maksudnya mencapai yang kita harapkan di budaya positif itu, Bu. Satu, ya. Teman-teman, yuk ikutin Madam. 1, 2, 3. Pak Adi tolong di screenshot Pak Adi ya. Oke. Ada lagi gaya lain. Satu lagi dong. Jangan Pak. Jangan. Gaya. Gaya segitiga restitusi. Oke, segitiga Bapak Ibu, segitiga. Pak Adi mohon bantuan. Matematika sekali Ibu ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih. I love you full, semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Izin live ya, Bu. Oh iya, silakan Madam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ya, sangat berguna. Sama-sama Pak Wang. Izin live ya. Live. Selesai. Terima kasih.